Salah satu hal yang meresahkan adalah banyak bermunculan berita-berita hoax atau informasi bohong atau informasi yang tidak benar berkaitan dengan pemilu kada. Yang lebih banyak itu tentu berkaitan dengan para kandidat yang akan bertarung di pemilu kada. Memang kemudahan berbagi informasi di era digital saat ini membuat banyak sekali berita-berita hoax yang mudah menyebar. Jadi kita juga bagian dari itu. Memang menurut survei beberapa media, jumlah berita hoax itu semakin meningkat menjelang pemilu kada. Dan berita-berita hoax itu juga menyebar melalui berbagai macam saluran, terutama melalui media sosial. Salah satu dampak hoax pemilu yang paling terlihat itu adalah pembunuhan karakter. Jadi pembunuhan karakter dilakukan dengan menyebarkan cerita yang dibuat-buat atau dibesar-besarkan, yang secara negatif menggambarkan karakter atau etika atau kemampuan kandidat. Dan tujuannya adalah untuk menciptakan atau memperbesar keraguan di kalangan pemilih mengenai kesesuaian individu yang dituju untuk menduduki jabatan tertentu. Jadi sekali lagi, kemudahan berbagi informasi di era digital saat ini membuat penyebaran berita-berita hoax semakin marak, apalagi menjelang pemilu kada di saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi yang digambarkan di awal khotbah ini mengantar kita untuk melihat ke dalam teks 2 Korintus 10. Karena di dalam teks ini kita akan menemukan persoalan yang kurang lebih sama, berkaitan dengan berita-berita yang tidak benar atau berita hoax atau fitnah yang sedang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sebagai respon terhadap berbagai macam isu yang sedang muncul di antara mereka. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, Korintus ini memang kota yang sangat strategis dan kota yang multikultural, yang seringkali menjadi pusat perdebatan teologis dan juga moral. Jadi keterbukaan masyarakat Korintus terhadap berbagai ajaran dan praktik menyebabkan munculnya tantangan bagi pengajaran Kristen yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan hal ini juga kemudian menciptakan ketegangan di antara pengikut Paulus dan para pengajar lain yang berusaha mempengaruhi jemaat dengan ajaran yang berbeda. Dan kemudian kita lihat para lawan Paulus ini menciptakan isu atau berita-berita hoax kira-kira seperti itu tentang Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan di dalam bagian pembacaan ini, apa saja tuduhan atau fitnah atau berita hoax yang menyerang Paulus, yang tersebar tentang Paulus di jemaat Korintus. Di ayat 2 itu dikatakan ada orang yang menuduhnya sebagai seorang yang hidup secara duniawi. Dan di ayat 10 ada yang menganggap dia pemimpin yang tidak punya integritas. Itu tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Rasul Paulus. Jadi bagi mereka surat-surat Paulus, surat-suratnya tegas dan keras, tetapi sikapnya lemah dan perkataannya tidak punya arti apa-apa atau sekedar omong kosong. Itu digambarkan dalam bagian ini. Jadi kedua tuduhan ini menjadi sangat berbahaya dan kemudian merusak pelayanan Paulus dan kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin jemaat. Jadi itu tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Paulus. Paulus dituduh pengecut. Dia berani, tegas, dan marah itu hanya dari jauh saja lewat surat. Tapi ketika berhadapan muka, sikapnya lemah, dikatakan dalam bagian firman Tuhan seperti itu. Paulus dituduh memakai cara-cara duniawi dalam pelayanannya. Dan tuduhan ini mengarah pada fitnahan bahwa Paulus memakai topeng pelayanan untuk mencari keuntungannya sendiri.
untuk mengeruk keuntungan materi. Dan fitnah ini sangat keji dan menyakitkan bagi Paulus tentunya. Dan karena itu ketika berhadapan dengan berita-berita ini, berita-berita hoax atau tuduhan-tuduhan atau fitnahan terhadap Paulus, maka Paulus merasa perlu membuat sebuah pembelaan. Dan itu yang kita baca memang di dalam teks ini juga muncul. Kalau kita perhatikan memang kehidupan dan pelayanan Paulus menghadapi banyak tantangan, dan ini tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Paulus. Yang tadi dikatakan berita hoax atau fitnah. Paulus pertama, dia berusaha untuk memberikan pembelaan. Dia menyangkal keras tuduhan bahwa perjuangannya dilakukan secara duniawi. Di ayat ketiga, dia menyangkal tuduhan bahwa dia mengikuti standar umum dan hanya mengutamakan kemenangan dan keuntungan pribadinya saja. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa perjuangannya itu tidak secara duniawi. Dia senantiasa mengandalkan kuasa Allah saat menghadapi semua tantangan dalam pelayanannya. Dan sikapnya itu selalu dilandasi dengan motivasi untuk membangun, bukan untuk menang atau meruntuhkan atau memecah belah. Tetapi motivasi pelayanan Paulus selalu katakan adalah untuk membangun kehidupan bersama di dalam jemaat. Bukan untuk menang, sekedar menang untuk kepentingan pribadinya atau untuk meruntuhkan atau memecah belah kehidupan jemaat. Jadi Paulus sekali lagi membantah bahwa ia menggunakan cara duniawi karena baginya cara itu akan sia-sia. Dan dia katakan dia mengandalkan senjata Allah. Pembelaan yang kedua terhadap ucapan yang di bagian awal sekali disampaikan, ya, ucapan bahwa Paulus tidak berani bila berhadapan muka dan hanya berani bila berjauhan. Jadi yang Paulus ungkapkan di awal ini, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Sebenarnya ini sebuah sindiran kepada jemaat yang Paulus ungkapkan di bagian awal suratnya. Bukan sebuah pengakuan bahwa dia memang seperti itu, tidak, tapi dia mengungkapkan kalimat ini, kalimat yang juga diucapkan oleh para lawan-lawannya untuk membuat merusak karakter Paulus. Dia mengulangi kalimat itu dengan ungkapan sindiran kepada jemaat di Korintus. Jadi sekalipun Rasul Paulus menghadapi tuduhan yang menyakitkan, dia tetap meneladani Kristus dalam hal bersikap lemah lembut dan ramah. Jadi Paulus harusnya bisa marah, mungkin dia mau katakan begitu. Tapi tidak seperti itu ajaran Kristus yang harus saya teladani. Bahwa saya harus mengungkapkan kemarahan atau kekesalan saya itu dengan lemah lembut, dengan penuh keramahan. Dan itu di ayat yang pertama dan ayat 11, kemudian dia menegaskan bahwa dia memiliki integritas dalam pelayanan. Bahwa apa yang dia ucapkan itu yang dia lakukan dalam kehidupan dan dalam pelayanannya. Jadi Paulus menjelaskan bahwa di dalam teks ini juga dia mau menjelaskan bahwa dia punya wibawa rasuli. Dan dia bisa saja mendatangi jemaat di Korintus dengan keras. Tetapi hal itu tidak dilakukannya karena menurut Paulus itu akan mencederai Injil yang dia beritakan. Karena cara-cara keras tidak mungkin dapat menawan pikiran manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu pembelaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan tuduhan-tuduhan, berita-berita hoax yang muncul mengenai Paulus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus kemudian berusaha untuk menegaskan kembali identitas dan misi dari jemaat Korintus. Dia ingin mereka menyadari bahwa mereka itu bagian dari tubuh Kristus dan bahwa setiap tindakan mereka mencerminkan Kristus kepada dunia. Dan dengan cara ini Paulus tidak hanya mempertahankan otoritasnya, tetapi juga mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam misi Allah yang lebih besar. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bagian ini kita melihat bahwa dalam menghadapi tuduhan, Paulus juga menunjukkan sikap terbuka untuk berdialog.
Jadi dia tidak membentengi diri sendiri, tetapi dalam semua tuduhan itu dia terbuka untuk berdialog. Sikap yang terbuka untuk berdialog. Dia tidak mengabaikan tuduhan-tuduhan tersebut, melainkan berusaha menjelaskan posisi dan motivasinya. Dan dengan melakukan ini, Paulus menunjukkan bahwa ia tidak hanya peduli pada reputasinya, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual jemaat di Korintus secara khusus. Dan Paulus mengingatkan bahwa mereka yang menganggap dirinya sebagai rasul harus menunjukkan bukti dari pelayanannya. Dan itu Paulus tunjukkan. Itu bagian juga dari pembelaan Paulus. Dan ini menunjukkan bahwa Paulus tidak hanya bicara tentang teori, tetapi juga tentang praktek. Dengan menekankan pentingnya bukti nyata dalam pelayanan. Dan Paulus ingin menegaskan bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya harusnya juga dinilai berdasarkan hasil yang sudah dia capai dalam pelayanan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari teks pembacaan kita di hari ini, ada beberapa pesan penting bagi kita sekalian. Pesan yang pertama, teks ini menekankan pentingnya kerendahan hati dalam pelayanan. Kerendahan hati adalah salah satu sifat yang sangat dihargai dalam ajaran Kristus. Dan menurut Alkitab, Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan hal ini menunjukkan bahwa sebagai pemimpin Kristen harus memiliki sikap yang sama, di mana mereka tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Pesan yang kedua, teks ini juga menggarisbawahi pentingnya peperangan rohani. Dalam dunia modern, banyak orang cenderung mengabaikan aspek spiritual. Namun Paulus menegaskan bahwa ada kekuatan jahat yang beroperasi di balik konflik-konflik yang nyata. Dengan mengingatkan jemaat tentang realitas ini, maka jemaat perlu waspada dan selalu berdoa. Selalu meminta hikmat di dalam doa-doa. Dan itu juga pesan bagi kita. Di tengah-tengah realitas hidup kita saat ini, kita berhadapan dengan banyak kuasa-kuasa yang ada di luar kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita diminta untuk selalu waspada, tetapi tetap tekun di dalam doa-doa kita. Meminta hikmat dalam doa-doa kita, supaya kita dimampukan untuk menghadapi semua itu. Ada begitu banyak hal yang ada di sekeliling kita, yang siap untuk menghancurkan kehidupan kita. Ajaran-ajaran sesat, berita-berita hoax, atau kekuatan-kekuatan lain yang ada di sekeliling kita, yang seringkali bertujuan untuk menghancurkan kehidupan bersama. Karena itu Paulus mengingatkan di dalam teks ini, tetap waspada dan selalu berdoa. Pesan yang ketiga, Paulus juga mau katakan tentang pentingnya bukti dalam pelayanan. Jadi Paulus tidak hanya meminta jemaat untuk mempercayainya tanpa alasan, tetapi dia menekankan bahwa setiap pelayan Tuhan harus menunjukkan hasil dari pelayanannya. Atau Paulus mau bilang, iman harus disertai dengan perbuatan. Dan itu yang namanya integritas. Jadi integritas diri sesungguhnya diperlukan dalam kehidupan seorang pemimpin. Tapi tentu juga dalam kehidupan kita semua. Karena sejatinya kan setiap orang itu adalah pemimpin, paling tidak pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi karena itu integritas ini perlu dimiliki oleh semua orang. Dan integritas itu tentu dilakukan dengan hal-hal yang kecil dan sederhana saja dalam kehidupan kita. Kita mulai dari hal-hal itu, baru kita buktikan dalam hal yang lebih besar. Dalam tindakan-tindakan kecil dan sesehari kita. Bagaimana kita berlaku dalam hal-hal sederhana. Seperti misalnya menepati janji, berbicara yang benar, memperlakukan orang dengan hormat, itu sebenarnya menunjukkan karakter sejati kita. Karena itu kita seringkali diuji dengan hal-hal yang sepele untuk menguji integritas diri kita. Jadi kalau kita sudah berjanji untuk tepat waktu, harus tepat waktu. Itu hal yang sederhana.
untuk menunjukkan bahwa kita punya integritas diri, paling tidak dalam hal tepat waktu, dalam segala hal, tidak buat orang lain menunggu. Kalau kita sudah berjanji, jangan kita ingkari. Kalau kita sudah tentukan jam sekian, datanglah di jam itu. Itu salah satu contoh kalau kita bicara tentang integritas diri kita. Pesan yang keempat, Paulus mau katakan bahwa kritik dan tuduhan itu bagian dari kehidupan pelayanan yang harus kita terima untuk memperbaiki pelayanan dan kehidupan kita. Itu yang diperlihatkan oleh Paulus. Ada sikap terbuka untuk juga berdialog ketika ada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Paulus. Jadi ada kritik, ada tuduhan, kita perlu membuka diri untuk menerima itu, untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Jadi kita melihat kritik dan tuduhan dari sisi yang positif, untuk semakin mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Pesan yang terakhir, Paulus mau katakan kepada kita perlu memahami hubungan antara otoritas dan tanggung jawab. Paulus sebagai rasul memiliki otoritas yang diberikan oleh Allah, tetapi ia juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan otoritas tersebut dengan bijaksana. Jadi ketika kita diberi tanggung jawab menjadi seorang pemimpin, ingat bahwa seorang pemimpin itu tidak menyalahgunakan otoritas yang diberikan kepadanya, tetapi sebaliknya menggunakan otoritas tersebut untuk membangun dan melayani. Nah, jemaat Tuhan, pesan terakhir yang saya pikir penting untuk disampaikan bagi kita sekalian di saat ini, beberapa hari ke depan kita akan memilih pemimpin. Kalau kita di sini kita pilih pemimpin bagi Kota Jayapura dan Tanah Papua. Maka pilihlah pemimpin yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Paling tidak nilai-nilai kepemimpinan Kristus itu terlihat di situ. Itu pesan penting bagi kita sekalian di akhir dari khotbah di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya di saat ini. Amin.